Salam sejahtera bagi kita umat Tuhan yang terkasih. Kiranya kasih Tuhan senantiasa melingkupi kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa, ya sungguh ya Bapa, kami mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, karena kasih Tuhan selalu senantiasa menemani kami. Di saat kami menjalani hari-hari kami, kasih Tuhan tidak pernah berhenti untuk menemani kami. Dan ya Bapa, kami juga memohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan juga memberkati kami, sehingga di saat kami ingin merenungkan firman Tuhan memang benar tertanam di dalam kehidupan kami. Berkati kami ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan pada hari Minggu ini terambil dari Yeremia 17 ayat 5-10. Dari Yeremia 17 ayat 5-10. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Umat Tuhan, tema kita pada hari Minggu ini adalah diberkatilah orang yang mengandalkan. Saudara-saudara, kita pasti sering mendengar kata diberkatilah. Di saat kita sering melakukan kebaikan, pasti akan ada kata semoga engkau diberkati. Dan bukan di saat melakukan kebaikan saja, namun di saat kita mau pergi kemana-mana, pasti akan mendengar semoga kalian diberkati. Dan yang pasti semua kita ingin diberkati, yang artinya diberkati adalah diberikan sesuatu yang menguntungkan, menyenangkan, dan bahkan diberkati itu adalah hal yang membuat kita merasa nyaman karena kita tidak kekurangan apapun. Namun dalam kitab Yeremia 17, bukan kata diberkati saja yang dapat kita lihat, melainkan ada kata terkutuklah, yang berarti berlawanan dengan kata diberkati. Terkutuklah yang berarti mendapatkan celaka atau selalu dalam keadaan yang buruk. Umat Tuhan yang terkasih, mungkin kita tidak ingin mendapatkan kutuk, melainkan kita ingin selalu diberkati. Namun untuk mendapatkan berkat itu, bagaimanakah cara kita supaya kita bisa mendapatkan berkat dari Tuhan, bukan dari manusia? Kita bisa melihat dalam kitab Yeremia 17 ayat 5-10. Sebelum itu kita harus mengetahui bahwa yang berkata di sini bukan Allah, melainkan Yeremia. Namun Yeremia telah dipanggil Allah ketika ia masih muda dan belum pandai berbicara. Yeremia diutus Allah kepada bangsa-bangsa untuk menyampaikan apa yang diperintahkan Allah kepadanya, termasuk tentang bagaimana cara supaya kita mendapatkan berkat, bagaimana cara supaya kita diberkati oleh Tuhan. Allah mengutus Yeremia karena pada masa itu penduduk Yehuda masih diwarnai dengan kebiasaan kekafiran. Penduduk Yehuda melakukan ibadah kepada Baal, kepada dewa kesuburan, dan sujud menyembah kepada dewa buatan mereka sendiri.
serta mereka juga masih berlakunya ketidakadilan. Yeremia bertugas untuk mengingatkan orang-orang Yehuda tentang kasih Allah terhadap mereka. Karena mereka sudah menjauh dari Allah, karena kejauhan mereka dari Allah, maka Yeremia mengatakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan dirinya sendiri, serta hatinya yang telah menjauh dari Tuhan. Nabi Yeremia mengatakan ini, karena orang Yehuda menjauh dari Tuhan dan mereka menyembah Allah-Allah lain, mereka juga lebih mengandalkan kekuatannya sendiri. Mereka menganggap bahwa apa yang mereka lakukan adalah karena kekuatannya sendiri, serta perbuatan Allah yang telah mereka buat dengan tangan mereka sendiri. Namun Nabi Yeremia mengatakan bahwa siapa yang menjauh dari Tuhan akan seperti semak bulus di padang belantara, yang berarti pohon yang tidak memiliki akar yang kuat dan mudah terputus karena jauh dari sumber kehidupan. Begitu juga pada orang yang jauh dari Tuhan, maka ia akan mengalami kematian rohani dan tidak akan pernah merasakan keadaan yang baik. Keadaannya pasti akan begitu-begitu saja, tidak ada perkembangan, tidak ada mendapatkan keadaan yang baik karena dia telah menjauh dari Tuhan. Karena orang yang jauh dari Tuhan akan tinggal di tempat yang gersang, yang tidak memiliki kehidupan sama seperti tanah yang tidak dapat menumbuhkan apapun, sehingga tidak ada penduduk yang dapat tinggal di situ. Namun bukan kutuk saja yang telah diberikan Tuhan kepada umat manusia. Tuhan akan memberikan berkat kepada orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, sehingga mereka akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Demikian catatan Yeremia mengenai orang yang mengandalkan Allah. Menarik dilihat bahwa meskipun pohon itu ditanam di tepi air, pohon itu masih berusaha untuk merambatkan akar-akarnya ke tepi air. Di sini ada usaha untuk mendekati sumber kehidupan, sehingga pohon itu selalu segar dan selalu menghasilkan buah, serta tidak ada kekhawatiran pada masa kekeringan. Begitu juga halnya dengan manusia. Kita akan mendapatkan berkat di saat kita berusaha untuk mendekatkan diri dengan Tuhan, sehingga kita akan selalu bertumbuh, berkembang, dan dapat menjadi berkat juga bagi orang-orang di sekitar kita. Dengan apa kita dapat menjadi berkat bagi orang sekitar kita? Dengan perbuatan yang kita lakukan, yaitu perbuatan baik yang telah kita berikan kepada orang-orang di sekitar kita. Sama seperti pohon yang di ayat 8 tadi, ia akan menghasilkan buah. Buah itu adalah berkat untuk orang-orang di sekitarnya. Begitu juga dengan manusia. Di saat kita telah berkembang, di saat kita telah bertumbuh, maka perbuatan kita itulah yang menjadi buah kita untuk memberikan berkat juga kepada orang-orang di sekitar kita. Karena Tuhan telah memberikan apa yang seharusnya kita terima sesuai dengan perbuatan kita. Yang menjadi pertanyaannya dan yang menjadi renungannya bagi kita adalah, orang bagaimanakah kita sekarang ini? Apakah kita orang yang selalu mau mendekati Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap pergumulan kita, di dalam saat kita menjalani kehidupan kita? Dan bukan di saat kita susah saja kita mendekatkan kepada Tuhan, tetapi di setiap saat, setiap detik, setiap menit, setiap jam, bahkan selama-lamanya kita harus mendekat
kepada Tuhan, harus mengandalkan Tuhan, karena berkat itu akan nyata di dalam kehidupan kita. Atau kita orang yang menjauh dari Tuhan dan yang mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kalau kita orang yang menjauh dari Tuhan dan mengandalkan kekuatan kita sendiri, maka kita akan tinggal di tempat yang gersang, yang tidak ada kehidupan, yang tidak ada apa-apanya. Namun saudara-saudara yang terkasih, Tuhan tidak ingin kita menjauh daripada Tuhan. Tuhan ingin supaya kita selalu mendekat kepadanya, supaya kita selalu berseru kepadanya, supaya kita selalu mengikuti Dia. Sama seperti khotbah minggu yang lalu, yang dimana temanya adalah mengikut. Sama seperti tema minggu lalu, yaitu menjadi pengikut Yesus. Jadi kita harus menjadi pengikut Yesus, karena Tuhanlah sumber kehidupan kita. Tuhanlah sumber pemberi berkat yang sesungguhnya bagi kita. Tuhan akan memberikan berkat bagi kita. Dan kita tidak akan merasakan kekurangan apapun. Dan kita akan merasa kita bertumbuh, kita berkembang, dan kita adalah anak-anak Allah. Inilah yang diinginkan Allah kepada kita. Dan kiranya kita semua adalah orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapan kepada Dia, yaitu Dia sang pemberi berkat. Jadi mari kita renungkan, orang bagaimanakah kita saat ini? Bagaimanakah sikap kita seharusnya? Bagaimanakah kehidupan kita seharusnya? Kita memang selalu menginginkan berkat. Kita ingin selalu diberkati, baik diberkati oleh Tuhan itu. Kita pasti selalu menginginkan itu. Tetapi bagaimana caranya kita supaya kita diberkati oleh Tuhan? Bagaimana caranya supaya kita diberkati oleh Tuhan? Mari kita renungkan. Siapa kita ini? Bagaimana kita ini? Supaya kita layak untuk menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kita semua adalah orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan dan yang selalu menaruh harapan kepada Dia, yaitu Sang Pemberi berkat, yaitu Allah kita dan bukan Allah lain. Amin. Kita berdoa. Sungguh benar ya Tuhan, ini kami adalah anak-anak Tuhan yang selalu ingin merasa diberkati, yang selalu ingin mendapatkan berkat dari Tuhan. Berkati kami Tuhan, layakkan kami, supaya kami benar mendapatkan berkat Tuhan. Bentuk kami Tuhan, supaya kami selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap pergumulan kami, di dalam setiap kesehari-harian kami selalu mengandalkan Tuhan, dan kami percaya kepada Tuhan, karena Tuhan akan membantu kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang dalam pergumulan, kiranya Tuhan memberkati mereka, supaya mereka dapat mengandalkan Tuhan untuk dapat menyelesaikan permasalahan mereka. Sebab sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan, pada Yeremia ini, di mana di saat kami mengandalkan Tuhan, di saat kami menaruh harapan kami kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kami, maka Tuhan akan memberikan kami berkat yang nyata untuk menyelesaikan permasalahan kami. Ini kami ya Tuhan, anak-anak Tuhan, berkati kami selalu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.